itu akhirnya terjadi. Setelah Israel menghantam ladang gas raksasa Pars Selatan yang menyumbang sebagian besar produksi energi Iran, Teheran membalas dengan langkah yang jauh lebih berani, menghujani hub gas alam cair atau LNG Ras Laffan di Qatar dengan rudal. Dalam hitungan jam, salah satu pusat gas terbesar dunia dilaporkan mengalami kerusakan signifikan dan kebakaran hebat, memicu kepanikan di pasar energi global. Ini bukan lagi sekadar balas dendam militer. Ini adalah perang yang secara langsung menargetkan jantung energi dunia. Ras Laffan bukan fasilitas biasa. Ia adalah tulang punggung ekspor LNG global, memasok energi ke Asia hingga Eropa. Ketika fasilitas ini diserang, dampaknya terasa seketika. Harga minyak dan gas melonjak, jalur pasokan terganggu, dan ketakutan akan krisis energi global semakin nyata. Siapa sebenarnya yang unggul dalam konflik ini, dan seberapa jauh perang ini bisa berkembang? Di video ini kita akan membahas semuanya. Untuk benar-benar menangkap gambaran besarnya, kita perlu kembali ke satu istilah yang mendadak ramai dibicarakan, Operation True Promise 4. Inilah nama dari aksi balasan Iran yang disebut-sebut sebagai salah satu lonjakan ketegangan paling besar dalam konflik terbaru di Timur Tengah. Dalam serangkaian serangan yang datang bergelombang, Iran mengerahkan ratusan rudal balistik, rudal jelajah, hingga drone tempur. Targetnya jelas, instalasi militer Israel dan beberapa pangkalan Amerika Serikat yang tersebar di kawasan. Pihak Teheran menyatakan operasi ini sebagai jawaban langsung atas serangan yang sebelumnya menghantam wilayah dan kepentingan mereka. Menariknya, di tengah situasi yang memanas ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian justru mengambil langkah yang terkesan kontras. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara di sekitar atas kemungkinan dampak serangan yang meluas. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Iran tidak memiliki niat menyerang negara tetangga, kecuali jika wilayah mereka digunakan sebagai titik serangan terhadap Iran. Namun di balik nada diplomatis itu, terselip ancaman yang tidak bisa diabaikan. Teheran menegaskan bahwa setiap wilayah yang dijadikan basis peluncuran serangan, termasuk fasilitas militer milik Amerika, akan dianggap sebagai target yang sah. Situasi ini kemudian menyeret nama Kuwait, yang disebut-sebut menjadi lokasi peluncuran sistem roket HIMARS. Dari sudut pandang Iran, serangan balasan ini bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab. Mereka menilai konflik justru dipicu lebih dulu oleh operasi militer Amerika Serikat dan Israel. Salah satu peristiwa paling tragis terjadi di selatan Iran, tepatnya di Provinsi Hormozgan. Pada tanggal 28 Februari, sebuah sekolah di kota Minablulu lantak akibat hantaman rudal. Sekitar 180 korban jiwa dilaporkan, dan sebagian besar di antaranya adalah anak-anak yang sedang berada di dalam gedung saat kejadian berlangsung. Yang mengejutkan, Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth, justru melempar tuduhan balik kepada Iran. Mereka menyebut serangan tersebut dilakukan oleh Iran sendiri. Pernyataan ini kemudian memicu perdebatan sengit. Sejumlah analisis berbasis geolokasi, laporan media, serta peta militer mengarah pada dugaan bahwa serangan di Minab menggunakan Tomahawk Cruise Missile, jenis rudal jelajah yang identik dengan arsenal militer Amerika. Kontroversi lain muncul dari rekaman video yang beredar dari Bahrain. Dalam video itu terlihat sebuah rudal pencegat pertahanan udara jatuh ke daratan setelah gagal mengenai targetnya. United States Central Command dalam pernyataan resminya menyebut ancaman berhasil dihancurkan di udara. Namun laporan dari warga setempat justru menyebut rudal tersebut jatuh di area permukiman dan menyebabkan sedikitnya 32 warga sipil mengalami luka-luka. Menanggapi rangkaian serangan sebelumnya, Iran meningkatkan intensitas aksinya dengan langkah yang jauh lebih agresif. Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian datang dari analis geopolitik, Scott Ritter. Ia mengklaim bahwa serangan Iran diduga sempat menghantam kediaman Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Bahkan disebut menewaskan saudaranya. Tidak hanya itu, Ritter juga menyebut rumah Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, turut menjadi target dan mengakibatkan luka serius.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel yang mengonfirmasi klaim tersebut. Namun, jika informasi ini benar, dampaknya akan sangat besar. Ini berarti sistem pertahanan udara Israel, yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling tangguh, ternyata bisa ditembus hingga menjangkau lingkaran inti pemerintahan. Ketegangan juga merambat ke kawasan Teluk, terutama setelah peluncuran sistem roket EM-142 HIMARS dari wilayah Kuwait. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan gabungan drone dan rudal ke pangkalan helikopter milik Amerika di Al-Adairi. Serangan itu disebut menyasar fasilitas vital dan menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan. Aksi Iran tidak berhenti di titik itu. Mereka juga menggempur Camp Buehring, salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Kuwait, yang berperan penting sebagai pusat logistik operasi di kawasan Teluk. Dari rekaman yang beredar, sebuah drone Aras-2 terlihat berhasil menghantam dan meledakkan area pangkalan tersebut. Sementara itu, di wilayah Jam dan Kormoj, Provinsi Bushehr, sistem pertahanan udara Iran dilaporkan sukses menjatuhkan 2 drone EMQ-9 Reaper milik Amerika. Kali ini, pihak Amerika tidak memberikan bantahan. Dengan tambahan tersebut, Iran mengklaim telah menjatuhkan total 11 unit MQ-9 Reaper sejak konflik memanas. Serangan Iran juga meluas hingga ke wilayah Kurdistan, Irak. Sasaran mereka adalah fasilitas pengintaian elektronik yang diyakini menjadi bagian dari jaringan pengawasan terhadap Iran. Operasi ini dilakukan menggunakan drone kamikaze jenis loitering munition. Di tengah situasi yang semakin memanas, klaim jumlah korban dari kedua pihak mulai bermunculan. Pejabat Iran menyatakan bahwa serangan Amerika dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di wilayah mereka, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar disebut sebagai warga sipil. Sebaliknya, Israel melaporkan belasan korban jiwa dan hampir 2.000 orang terluka akibat gelombang serangan rudal dan drone dari Iran. Sementara itu, militer Amerika mengakui adanya puluhan hingga lebih dari 100 tentaranya yang terluka akibat serangan terhadap pangkalan di kawasan Teluk, dengan setidaknya 6 orang dilaporkan tewas. Namun, angka-angka tersebut kemudian dipertanyakan oleh pejabat keamanan Iran, Ali Larijani. Ia menyatakan bahwa jumlah korban di pihak Amerika sebenarnya jauh lebih besar, bahkan mencapai ratusan orang, dan sebagian di antaranya diklaim telah ditawan. Di balik gempuran militer yang terus berlangsung, konflik ini perlahan berubah menjadi beban berat bagi Amerika Serikat. Dalam kurun waktu hampir 2 minggu saja, biaya perang disebut sudah melampaui angka 12 miliar dolar. Pengeluaran itu datang dari penggunaan berbagai sistem persenjataan berteknologi tinggi, mulai dari rudal presisi, drone tempur, hingga pengerahan pesawat pembom jarak jauh. Jika situasi ini terus berlarut, total biaya operasi militer diperkirakan bisa melonjak hingga puluhan miliar dolar. Di titik inilah tekanan politik mulai terasa bagi Presiden Amerika saat itu, Donald Trump. Konflik yang semula diperkirakan bisa diselesaikan dengan cepat, justru berkembang menjadi krisis yang panjang dan semakin rumit. Serangan balasan Iran serta eskalasi di berbagai wilayah membuat keadaan makin sulit dikendalikan. Kondisi ini berpotensi menjadi bumerang politik bagi Trump. Jika perang terus berlangsung tanpa arah yang jelas, dukungan publik, terutama di luar basis loyalnya, bisa mulai terkikis. Dampaknya tidak berhenti di ranah politik. Gejolak di Timur Tengah mulai mengguncang ekonomi global, ditandai dengan kenaikan harga minyak dan komoditas energi. Di tengah situasi itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuding Amerika Tengah menyiapkan serangan terhadap fasilitas minyak dan nuklir Iran. Namun, ia menegaskan bahwa Teheran sudah siap menghadapi segala bentuk eskalasi. Bahkan, menurutnya, Iran masih menyimpan banyak kejutan yang belum dikeluarkan dalam konflik ini. Kini, satu pertanyaan besar mulai muncul. Jika konflik ini terus berlanjut, seperti apa sebenarnya akhir dari perang ini? Sejumlah kemungkinan pun mulai dibahas oleh para analis. Memasuki hari ke-20 sejak konflik pecah, sejumlah pengamat mulai melihat bahwa jalannya perang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan koalisi Amerika Serikat dan Israel. Intensitas serangan dilaporkan menurun hingga sekitar 65%, memunculkan spekulasi bahwa kemampuan operasi militer mulai mengalami kelelahan. Bahkan, muncul tudingan bahwa United States Central Command atau CENTCOM
melebih-lebihkan angka keberhasilan operasi untuk membentuk persepsi kemenangan di mata publik. Di sisi lain, Iran justru dinilai belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Kekuatan armada lautnya masih aktif bergerak, mulai dari kapal perang, kapal selam, hingga ratusan kapal rudal cepat yang terus berpatroli di kawasan Teluk. Serangan rudal strategis Iran pun masih berlanjut. Selain itu, Teheran juga dinilai tetap memegang kendali atas jalur pelayaran vital Selat Hormuz, salah satu rute paling krusial bagi distribusi minyak dunia. Melihat situasi ini, sebagian analis menilai bahwa fokus Washington dan Tel Aviv mulai berubah. Bukan lagi sekadar bagaimana memenangkan perang secara mutlak, melainkan bagaimana mengakhiri konflik tanpa harus terlihat sebagai pihak yang kalah. Ironisnya, sebelum konflik ini benar-benar meledak, upaya negosiasi diplomatik dengan Iran disebut sempat mendekati titik kesepakatan. Kini, yang tersisa hanyalah satu tanda tanya besar. Apakah perang ini akan segera berakhir atau justru baru memasuki fase yang jauh lebih berbahaya?